Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2025, yaitu tenaga honorer sudah habis. Ini dia mekanisme baru di seleksi P3K tahun 2025. Peluang besar bagi para tenaga honorer menjadi ASN terbuka lebar. Untuk mengetahui detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB tengah mempersiapkan wacana besar untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2025. Menurut Menteri Pan-RB Rini Widiantini, seleksi P3K 2025 akan berbeda secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menpan-RB menyatakan bahwa seleksi P3K tahun 2025 tidak lagi berfokus pada penataan tenaga honorer di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebaliknya, seleksi akan dibuka secara umum, memberikan kesempatan kepada semua pelamar, baik yang berstatus honorer maupun non-honorer, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Menpan-RB menyampaikan bahwa pada seleksi P3K 2025 akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah tanpa ada prioritas khusus seperti tahun ini atau tahun 2024. Langkah ini merupakan perubahan besar, mengingat seleksi P3K 2024 masih berfokus pada penyelesaian tenaga honorer, terutama yang tercatat atau terdaftar di database BKN. Deputi Bidang Mutasi BKN Aris Widianto menyebutkan bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintah memberikan prioritas khusus kepada tenaga honorer dalam seleksi P3K. Dengan berakhirnya fokus tersebut, tenaga honorer yang belum terakomodasi pada seleksi P3K 2024 harus bersaing secara terbuka pada seleksi tahun 2025. Selanjutnya, formasi seleksi yang berubah. Seleksi P3K tahun 2025 diproyeksikan menjadi lebih kompetitif. Pemerintah tidak lagi memberikan prioritas pada tenaga honorer tertentu. Semua pelamar, baik dari sektor honorer maupun profesional lainnya, akan bersaing dengan peluang yang sama.
Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem rekrutmen yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Seleksi akan difokuskan pada kemampuan dan kualitas pelamar sehingga menghasilkan pegawai yang benar-benar kompeten. Selanjutnya, mengenai bagaimana nasib tenaga honorer di tahun 2025. Bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi P3K 2024, kondisi ini menjadi tantangan besar. Dengan format seleksi yang terbuka untuk umum, mereka harus bersaing dengan pelamar lain tanpa adanya prioritas khusus. Namun, kesempatan tetap ada bagi tenaga honorer yang memiliki kompetensi dan memenuhi syarat seleksi P3K. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah untuk merekrut pegawai berdasarkan keputusan real, instansi dan kemampuan pelamar. Seleksi P3K tahun 2025 menjadi babak baru dalam sistem rekrutmen pegawai pemerintah. Perubahan format seleksi ini membuka peluang lebih luas bagi semua masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Kemenpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2025, yaitu tenaga honorer sudah habis. Ini dia mekanisme baru di seleksi P3K 2025. Peluang besar terbuka lebar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.